Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pada pagi hari ini Baik, Bu. Baik Bu, sehat. Baik, Bu. sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan kenikmatan sehat ya. Kira-kira semuanya sudah hadir apa belum? Sudah, Bu. Baik, jangan lupa absennya diisi di Google Form. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar berkah, kita doa terlebih dahulu. Ayo, kepada Arif, pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Mari kita simak video berikut ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't expect? You're a wizard, Harry. I'm a what? Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. That we can expect great things from you. Oh ya, sebelum itu, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran teks cerita fantasi. Yang pertama, diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi teks cerita fantasi, lalu menjelaskan ciri-ciri teks cerita fantasi, menentukan jenis cerita fantasi, memahami unsur-unsur teks cerita fantasi, dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Nah, pada teks cerita fantasi ini kita akan membahas definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi, lalu ada unsur-unsur cerita fantasi, dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas definisi, ciri-ciri, dan jenis teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita beralih ke definisi teks cerita fantasi, coba perhatikan gambar yang di depan kalian ini. Nah, kalau gambar di sebelah kiri, kira-kira ada yang bisa menebaknya? Itu gambar tentang apa? Tentang fantasi apa? Mobil yang bisa terbang, Bu. Nah, benar banget, Salsa. Jadi itu sebuah mobil yang terbang di udara. Kalau yang sebelah kanannya nih, kira-kira tentang apa nih yang berhubungan dengan fantasi? Temanan sama naga, Bu. Iya, benar sekali Nisa. Jadi ada seorang perempuan yang berteman dengan seekor naga. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan definisi teks cerita fantasi itu apa? Jadi, kalau menurut Nisa, teks cerita fantasi itu adalah sebuah cerita yang menceritakan suatu peristiwa dengan alur cerita biasanya itu bersifat imajinatif dan juga hayalan. Nah, benar banget. Jadi yang dijawab Anissa itu sudah benar. Ibu juga udah menampilkan kata kuncinya ya, kata kunci definisi teks cerita fantasi agar kalian mudah memahami apa sih definisi teks cerita fantasi itu. Nah, kalian bisa chat di kolom komentar juga, kalian rangkai menurut definisi kalian sendiri apa sih teks cerita fantasi itu berdasarkan kata kunci yang telah Ibu berikan. Jadi kalian sudah bisa merangkai definisi teks cerita fantasi itu dari kata kunci yang Ibu berikan ya. Tapi ayo kita bahas lagi. Jadi kata kunci yang pertama itu adalah peristiwa. Cerita fantasi itu berisi peristiwa atau cerita. Jadi yang namanya cerita itu mempunyai alur cerita. Setelah alur cerita, kata kunci yang ketiga itu imajinatif atau bersifat imajinasi manusia. Dan yang terakhir itu hayalan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi teks cerita fantasi adalah gambaran peristiwa yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata yang dituang dalam bentuk cerita. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri teks cerita fantasi. Seperti apa sih ciri-ciri teks cerita fantasi itu? Ada yang bisa menjelaskan apa sih ciri-ciri teks cerita fantasi itu dari kata kunci yang telah Ibu berikan ini? Kira-kira sih tahu nggak nih apa ciri-ciri teks cerita fantasi? Bisa nggak menjabarkan? Jadi ciri-ciri cerita
fantasi itu yang pertama tuh Bu, mungkin menurut saya Bu, itu agak aneh ya Bu. Terus juga dia itu ciri-cirinya juga nggak nyata dan unik. Terus biasanya tentang kekuatan juga Bu, tentang ada kekuatan-kekuatan. Terus bisa juga nembus waktu, kayak mungkin menurut saya itu lebih ke imajinatif ya Bu. Nah, Rodia boleh Rodia, ayo coba. Jadi, teks cerita fantasi itu dia biasanya menggunakan bahasa yang bukan formal atau menggunakan bahasa sehari-hari. Terus itu menggunakan banyak latar, Bu. Nah, sudah itu tokoh-tokohnya juga unik-unik. Seperti ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya, benar sekali. Berarti sudah paham ya tentang ciri-ciri teks cerita fantasi itu. Jadi teks cerita fantasi itu memiliki ide cerita atau pokok cerita, lalu ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Kalau keajaiban tuh contohnya seperti cuplikan Harry Potter tadi, dia dapat menghilang seperti itu. Kalau keanehan seperti mobil yang bisa terbang, lalu misterius dia mempunyai tongkat ajaib. Terus yang ketiga ada latar lintas ruang dan waktu. Jadi kalau latar lintas ruang, dia tempatnya tidak hanya di bumi, tapi bisa misalnya di matahari, di bulan, atau di komet. Lalu ada latar lintas waktu, dia bisa menembus waktu, bisa pada masa lampau, bisa pada masa depan, ataupun keduanya. Lalu tokohnya itu unik dan sakti. Dan kemudian dia bersifat fiksi, tidak nyata, namun juga bisa diilhami dengan latar atau subjek yang nyata. Namun tetap dibimbui oleh fantasi ya. Kemudian bahasanya itu variatif, ekspresif, dan seperti yang Rodiah bilang tadi, itu non-formal atau percakapan sehari-hari. Berikutnya adalah jenis teks cerita fantasi. Jadi jenis teks cerita fantasi itu dibagi menjadi dua, berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan kehidupan latar cerita ini dibagi lagi menjadi dua. Ada latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Kalau latar waktu sezaman itu tempatnya atau waktunya hanya satu masa, satu waktu saja. Misalnya nih cerita fantasinya itu hanya memakai masa zaman dahulu, seperti misalnya kerajaan Majapahit atau kerajaan Sriwijaya, dan dia hanya satu waktu. Kalau latar lintas waktu itu memakai dua waktu atau dua masa. Lalu berdasarkan kehidupan sehari-hari nih. Kalau kehidupan sehari-hari ada dibagi menjadi dua juga. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi total itu cerita yang seluruh unsurnya itu benar-benar tidak ada di dunia nyata atau benar-benar fiksi, seperti itu. Kalau misalnya cerita fantasi irisan itu bisa saja setengahnya normal, setengahnya lagi tidak ada di dunia nyata atau hanya dibuat oleh pengarang saja. Nah, kira-kira sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, si Is. Oke, kita terlebih dahulu ke si Is. Silakan si Is. Jadi si Is mau bertanya Bu, kalau cerita Kancil yang mencuri timun itu apakah termasuk cerita fantasi ya Bu? Makasih Bu. Iya, sama-sama si Is. Ada lagi yang ingin bertanya? Nada Bu. Oh iya, silakan Nada. Jadi kalau mau buat cerita fantasi itu idenya itu dari mana ya Bu? Terima kasih Nada dan si Is yang telah bertanya. Dari pertanyaan Nada tadi ya, kalau membuat cerita fantasi itu idenya dari mana? Jadi kalau kita membuat cerita fantasi itu sesuai dengan imajinasi kita. Dan idenya ya memang dari mana saja. Misalnya kita juga bisa mengambil idenya dari zaman dahulu. Misalnya dari zaman Kerajaan Sriwijaya, atau pada Orde Baru, ataupun kita bisa mengambil legenda-legenda yang ada di daerah kalian masing-masing. Contohnya misalnya di Bangka ada Batu Bedaun. Nah, kita bisa membuat cerita fantasi, atau misalnya Malin Kundang nih, kita jadiin cerita fantasi, itu bisa. Selanjutnya itu pertanyaan dari si Is, apakah cerita Kancil mencuri timun itu merupakan cerita fantasi? Jadi cerita Kancil mencuri
timun itu kalau kita lihat memang dari ciri-cirinya mirip ya seperti cerita fantasi. Namun cerita Kancil Mencuri Timun itu masuk ke fabel karena fabel itu menceritakan tentang binatang yang menyerupai kegiatan atau aktivitas manusia seperti itu. Jadi bukan termasuk cerita fantasi. Baik, kalau sudah paham, ayo coba buka bukunya halaman 64, kemudian baca teks cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Baik, Bu. Kalau sudah dibaca, nanti Ibu akan beri waktu 15 menit, cermatilah ciri-ciri dan jenis cerita fantasi yang berjudul Dimensi Ruang Alpha. Tadi juga sudah menjawab soal, menjawab tugas, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian, nanti Ibu kirim di grup WhatsApp ya, kerjakan dan kumpulnya di Google Classroom, oke? Oke, Bu. Iya, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan definisi teks cerita fantasi? Saya Bu, si Is. Iya, silakan si Is. Jadi Bu, teks cerita fantasi adalah teks cerita yang berisi cerita berupa karangan, imajinasi, dan fiktif belaka, Bu, alias tidak nyata. Nah, benar sekali si Is. Ayo tepuk tangan buat si Is. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan apa aja sih ciri-ciri teks cerita fantasi? Nisa, Bu. Iya, Nisa. Silakan, Nisa. Ciri-ciri teks fantasi itu adalah ada ide, kemudian dia tuh mengandung keajaiban, kemisteriusan, keanehan, kemudian bahasanya tuh menggunakan bahasa sehari-hari. Terus dia juga ada latar waktunya biasanya itu. Wah, bagus sekali Anissa. 100 buat Anissa. Kemudian yang terakhir nih, siapa yang bisa menyimpulkan jenis teks cerita fantasi? Nada mau nyoba, Bu. Ayo, silakan Nada. Jadi, kesimpulan jenisnya itu ada 2, kehidupan latar dan kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan latarnya itu kayak ada lintas waktunya, terus kalau kehidupan sehari-harinya ada fantasi total dan irisan total. Masya Allah, Alhamdulillah semuanya sudah paham ya dan bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran hari ini. Kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa semuanya tetap jaga kesehatan. Kita bertemu minggu depan dan kalau keluar tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.